Ya, saya serahkan kepada Pak Yusak untuk memulai. Ya, shalom, selamat pagi semua. Terima kasih Pak Heru. Jadi saya perkenalkan diri secara singkat saja. Nama saya Yusak Kancana. Saya tinggal di Jakarta ya, sebenarnya Tangerang ya, di Gading Serpong. Saya lahir baru di seputar persiapan Kasih Melanda Jakarta. Jadi saya terima Tuhan Yesus 5 Desember 1984 di sebuah persekutuan kecil dekat rumah. Jadi saya berhutang nyawa kepada youth ministry karena di sanalah saya diselamatkan di sebuah jalan yang kecil yang khotbah bukan orang terkenal. Ya, itu teman saya sendiri yang sekarang jadi penatua Abalaf di Bali, Beta Sandi Tenggara kalau ada yang kenal. Ya, dia khotbah, saya juga lupa khotbahnya apa, pokoknya saya dijamah Tuhan, langsung penuh Roh Kudus hari itu. Ya, jadi kemudian langsung terlibat di persiapan Kasih Melanda Jakarta. Setiap minggu kerjaannya adalah rapat bersama dengan panitia. Ya, karena 1-2 minggu setelah saya terima Yesus, saya ikut rapat bersama pendeta Jeremia Rim ya, bersama dengan tim cikal bakal daripada panitia itu. Saya jadi panitia termuda karena baru 18 tahun waktu itu. Ya, panitia banyak sekali, tapi yang tertulis ya ada nama saya di situ, seksi transportasi bersama dengan Kak Wahyu dari kawanan kecil ya. Dan kemudian setiap Jumat kita puasa, doa semalaman dan keliling kota, nempel-nempel poster itu, pokoknya segala macam deh. Ya, itu dikasih Melanda Jakarta. Kemudian tahun berikutnya 1986 ada Kasih Melanda Indonesia. Ya, dengan skop yang lebih besar, pemimpin youth ministry dari seluruh Indonesia kumpul dan ada pembicara juga dari luar negeri dan sebagainya, nanti sebentar saya akan ceritakan. Nah, kemudian saya kuliah di UI, di FISIP UI, lulus tahun 92, kemudian saya lanjut ke Portland Bible College, tapi cuma 1 tahun di sana. Kemudian saya sambil kuliah di UI itu saya merintis gereja di Bogor, nanti saya akan share sedikit, ya, merintis dan mengembalakan di Bogor, dan kemudian setelah balik dari Amerika, merintis dan mengembalakan di Medan dan kemudian di Bandung. Ya, sekarang saya bernaung dengan GBI Rock yang merintis di Jakarta Barat, ya, di Jakarta Barat di Puri sini, ya. Tapi saya sedang menulis buku dan lagi proses dengan Insight Unlimited. Hopefully dalam bulan ini sudah bisa diterbitkan. Dan inilah buku ini yang beberapa poinnya saya akan coba share dengan saudara pada hari ini. Ya, itu aja introduction singkatnya. Nanti saya mau share screen ini. Ya, jadi saya harus mulai bagaimana ya? Saya diminta untuk cerita tentang sejarah Maranatha. Sebenarnya saya mau katakan di awal bahwa saya tidak qualified ya untuk bercerita tentang sejarah Maranatha dari sisi yang global ya. Jadi yang saya share ini adalah sejarah Maranatha dari kacamata saya, begitu kira-kira. Jadi dari sisi saya saat itu mengembalakan Maranatha Bogor ya, gitu kira-kira ya. Jadi makanya foto-fotonya ya dari sisi saya lah. Saya nggak berhasil juga dapatkan juga sih foto-foto Maranatha dunia lah kira-kira begitu. Nah, sebelum saya masuk ke sejarah Maranatha ini, saya mau katakan beberapa poin aja. Saya percaya sama seperti globe ya. Globe itu, bola dunia itu terbagi-bagi menjadi time zones kan ya. Jadi kita dengan Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur itu kan ada beda-beda 1 jam, ada time zones ya. Nah, saya percaya history atau sejarah manusia, sejarah bumi ini juga dibagi di dalam time zones. Ya. Nah, maksud saya adalah begini, time zone-nya Musa itu adalah Tuhan punya kehendak bagi dia untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi kemudian Yosua yang menyusul di time zone berikutnya, agenda dia adalah memasukkan orang Israel ke tanah perjanjian, ya, menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan waktu itu. Daud punya time zone-nya sendiri, Paulus punya time zone-nya sendiri.
Nah, saya percaya waktu kita cerita tentang ini, tentang misalnya pelayanan-pelayanan di masa yang lalu, seperti Maranatha di tahun 70-an dan 80-an, saya percaya ada beberapa gems yang eternal principle of the Word of God, dari firman Tuhan itu setiap masa itu benar, jadi ada prinsip-prinsip inti, tapi ada beberapa hal yang harusnya bergerak. Jadi apa yang kita pelajari nanti, oleh sebab itu saya tulis di sini dulu dan sekarang, karena ada beberapa hal yang saya percaya sekarang ini ada beberapa hal yang sudah bergeser dan harus kita sesuaikan gitu. Nah, selain daripada dari sisi time tadi menjadi zone-zone itu, saya percaya juga karena konteks kita yang berubah. Jadi culture itu kan berubah dari masa ke masa ya. Tahun 60-an ditandai oleh banyak sekali pemberontakan di Amerika, itu banyak kaum hippies ya, karena kegagalan daripada para pemimpin ya, mereka kecewa dengan Vietnam War dan sebagainya. Nah, itu masa itu ada Jesus Movement ya, orang-orang yang keluar dari gaya hidup hippies kemudian menjadi menerima Yesus dan mereka radikal. Nah, salah satunya Bob Weiner ini, pendiri daripada Maranatha Christian Church dan Maranatha Campus Ministry. Nah, tapi pada masa ini seperti tadi Pak Heru sudah katakan ya, ada generasi baru yang muncul yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi ini yang perlu kita selidiki, ini yang kemudian saya tulis di dalam buku yang saya tulis tadi. Jadi saya kan Gen X ya. Nah, tadi kalau misalnya ada yang belum familiar, sorry saya nggak taruh, saya nggak tulis di sini, tapi kalau ada yang perlu di-refresh sedikit tentang generasi ini, perbedaan generasi-generasi, saya ingin katakan generasi ini bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan tahun kelahiran ya. Ya, tahun kelahiran. Jadi yang 46 sampai 64 gitu kira-kira itu kan namanya baby boomers gitu ya. Jadi yang tahun 65 sampai tahun 80 itu adalah Gen X ya, Gen X. Saya masuk di Gen X ini ya. Nah, yang namanya milenial kan mulai tahun 80. Jadi setiap 15 tahun ini ada generasi baru. Ya. Milenial itu yang lahir tahun 80 sampai 95. Ya, jadi milenial sekarang nih udah ada yang umur 40 tahun. Jadi kita bicara tentang milenial. Sekarang mereka udah berusia 40 tahun. Ya. Nah, Gen Z yang menyusul setelahnya itu yang lahir tahun 95 sampai 2010. Nah, sekarang kan udah ada muncul generasi baru lagi, itu 2011 ke atas, namanya Generation Alpha. Nah, dari saya, Gen X, biasanya anaknya itu adalah Gen Z. Ya, anak saya ada 3 cewek semua ya, itu Gen Z mereka. Yang paling besar Ashley lahir tahun 97. Ya, Gloria lahir 2001 dan yang terakhir 2007 di Bandung. Dia anak-anak saya lahir di daerah misi di mana bapaknya melayani, situ mereka lahir. Oke, jadi 3 anak Gen Z ini. Jadi saya akan bagikan kepada saudara dari pengalaman saya merintis 3 jemaat dan membesarkan 3 orang putri Gen Z ya. Ini yang saya taruh di buku dan ini yang saya akan share kepada saudara juga pagi ini. Nah, jadi pada saat saya sebagai Gen X kemudian punya anak Gen Z, ya lompatin 1 ya, yang Gen Y ini kan yang milenial ini kan, lompat 1, saya punya anak Gen Z. Nah, ini terjadi gap generasi ya, bukan saja gap umur tapi gap generasi. Muncul generasi baru yang mindsetnya itu berbeda, sangat berbeda. Jadi bayangkan kalau zaman dulu namanya peradaban itu, misalnya petani punya anak. Anaknya petani ya mindsetnya sama dengan petani, karena tidak terlalu banyak perubahan di dalam teknologi atau struktur sosial yang ada, kecuali terjadi peperangan ya. Jadi anak petani ya mindset sama dengan petani, jadi ngajarin seperti ini, bercocok tanam dan sebagainya. Tukang kayu ngajarin anaknya tukang kayu. Tapi pada saat kita sebagai Gen X punya anak Gen Z, generasi yang muncul ini punya gap mindset yang sangat lebar sekali, yang menjadikan menurut saya pelayanan kita kepada kaum muda yang ingin kita jangkau, pemuridan kita, sharing kita di sosial media, itu the most cross-cultural ministry atau mission in the entire history of New Testament. Jadi belum pernah ada satu generasi yang mau memuridkan generasi berikutnya yang cultural gap-nya itu segede saat ini gitu. Itu yang saya ingin kita
perhatikan sama-sama. Jadi sebab itu kita udah ada time zone, udah ada perbedaan umur. Sekarang ada lagi perbedaan generasi karena generasi itu yang muncul sangat berbeda gitu loh. Nah, ini yang akan menjadi tantangan kita pada saat kita berbicara tentang sejarah. Ya, saya akan cuplik sedikit-sedikit saja tentang Maranatha dari apa yang saya tahu. Kemudian nanti saya akan siapkan PowerPoint kedua untuk saya bicara tentang. Jadi kita harus gimana nih, gitu loh. Jadi kita harus melayani mereka seperti apa. Kita harus mulai dengan memahami apa namanya mindsetnya mereka, kemudian kita memutuskan pendekatan yang terbaik gitu kira-kira ya. Pada saat Rasul Paulus memuridkan Timotius ya. Timotius kan kita tahu bahwa dia separuh ya, ibunya Yahudi tapi bapaknya itu Yunani. Jadi di dalam mindsetnya si Timothy ini ada budaya Yunani, ada budaya Yahudi. Jadi Paulus waktu ingin memasukkan kebenaran, berita tentang Yesus Kristus, berita Injil kepada Timotius muda, maka dia harus navigate. Ya, navigate ini seperti ini. Pada akhirnya pembapaan itu sendiri yang berbicara, yang memenangkan hatinya. Oke. Kombinasi antara parenting, jadi saya taruh dalam buku saya ini parenting dan pastoring. Jadi parenting karena Timothy punya ada neneknya dikatakan Louis ya, dan mamanya Eunike, dan kemudian itu dari sisi orang tua, dari sisi keluarga, dari sisi parenting. Kemudian dari sisi Paulus sebagai pastornya dia, sebagai bapak rohani dia memasukkan kebenaran itu ke dalam diri Timothy. Itu yang harus terjadi pada masa kini ya. Sepanjang sejarah selalu kebenaran itu selalu bernavigasi. Karena budaya dunia kan cenderung mau benturin dia, mau lawan dia kan. Musa berurusan dengan budaya Mesir, Daniel berurusan dengan budaya Babylon, tadi Paulus berurusan dengan budaya daripada Yunani, oke, Roma, Greco-Roman ya. Dan kita saat ini berurusan dengan worldview atau cara pandang yang saya simpulkan itu postmodernisme, postmodern. Ya, itulah anak-anak Gen Z ini. Jadi saya memberi judul buku ini, subtitlenya itu adalah Understanding and Engaging Postmodern MZ Generation. MZ itu maksudnya millennial dan Gen Z. Ya. Jadi ini konteks pembicaraan kita hari ini. Saya berharap bisa berkontribusi. Jadi pada saat cerita tentang Maranatha, backdrop-nya adalah ini. Saya cerita yang lalu, tapi kemudian saya akan bawa saudara dalam pembicaraan mengenai jadi yang sekarang harus bagaimana, gitu ya. Ya, jadi saya cerita singkat aja tentang Maranatha. Pendirinya adalah Bob Weiner, ini berdiri tahun 1972 ya di Paducah, negara bagian Kentucky. Nah, seperti saya katakan tadi, ada banyak sekali anak-anak muda hidupnya hancur. Kemudian Bob punya beban untuk menjangkau mereka, dan dia dikasih strategi oleh Tuhan masuknya itu ke kampus, ya ke kampus. Jadi dia percaya dominion teologi ya kalau Bob ini. Take Dominion itu bukunya. Saya ada bukunya tapi sudah nggak tahu kemana, pindah-pindah rumah terus saya. Jadi udah banyak buku yang hilang. Tapi dia kalau tidak salah Maranatha itu sampai ke beberapa negara, belasan negara atau 20-an negara di seluruh dunia ya. Ada salah satu penginjil yang terkenal namanya Rice Brooks. Ya, dia menulis buku ini, Change the Campus, Change the World. Ini salah satu moto kita ya, Maranatha pada saat itu. Seperti yang Pak Heru tadi sudah beberkan, itu alasan-alasan kenapa kita menjangkau kampus, ya kan? Jadi kemanapun Maranatha ini merintis, masuk ke satu kota gitu mau merintis di mana, pasti dia akan cari center atau tempat ibadah atau tempat pemuridan itu yang dekat dengan area kampus, ya. Jadi seperti itu. Kalau di Filipina di Manila itu ya di U-Belt, University Belt, di situ mereka pasti bikin gereja, ya. Untuk dari tahun 72 dirintis, berkembang kemana-mana. Nah, di Amerika ada banyak anak-anak Indonesia yang bertobat di dalam pelayanan Maranatha ini, gitu loh. Saya nggak tahu di mana aja, tapi yang saya tahu ada yang di East Lansing, Michigan situ ya, di Seattle, di Ohio, di Texas, ya, di LA. Jadi ada banyak yang dijangkau. Kemudian pada saat mereka kembali, mereka rindu untuk
memulai Maranatha Church di Indonesia. Nah, momennya datang pada saat Kasih Melanda Indonesia tadi. Karena kalau Kasih Melanda Jakarta 85 itu pembicaranya tunggal, itu Jeremy Rim ya. Jeremy Rim adalah putra bangsa pertama yang memakai Stadion Utama Senayan untuk bikin KKR ya. Beliau hanya didahului oleh Maurice Sorulo yang sebelumnya pernah pakai stadion juga. Jadi setelah 85 ini 3 hari berturut-turut saya jadi anak panitia termuda, anak bawang lah di sana ya. Saya melihat waktu evangelis Jeremiah Rim sedang berkhotbah itu orang lumpuh berjalan. Ya, saya lihat di depan mata saya juga di sisi kanan daripada panggung. Oh, sisi kiri kalau misalnya dari arah audience ya. Jadi dia masih tengah-tengah khotbah, ada orang lumpuh berdiri gitu. Kita juga sebar traktat. Saya termasuk yang ikut di sebar traktat atau poster-poster di Pulau Mas. Di Pulau Mas itu banyak bencong-bencong ya. Dan pada saat itu kita lihat di Kasih Melanda Jakarta itu ada beberapa bencong datang ya. Saya nggak tahu apakah mereka kemudian bertobat. Nah, tapi di tahun 1986-nya Kasih Melanda Indonesia itu pembicaranya banyak ya. Di stadion utama tetap Jeremiah Rim dan Yakub Nahuai kalau nggak salah yang bicara. Tapi siangnya kita ada workshop, seminar, conference. Ada ribuan orang, saya nggak tahu, saya lupa jumlahnya berapa. Ya, tapi Bob Weiner salah satunya. Yang lain adalah Lauren Cunningham, ada Mel Tari, ya. Kemudian yang lokal itu Jeremiah Rim, Pak Stefanus Damaris, kalau ada yang kenal, Daniel Alexander, ya Max Wakari dari GPDI di Medan. Kemudian ada beberapa yang lain lagi. Ada saya lupa yang lain. Tapi saya karena seksi transportasi, saya dapat privilege untuk bisa nyetirin mereka dan lain sebagainya, dengerin mereka ngobrol. Ya, ada pendeta dari LA juga, saya lupa namanya siapa. Nah, pada saat itu karena Bob Weiner salah satu keynote speaker, ya beliau sangat berkarisma ya. Nah, di dalam workshopnya itu dia tawarkan kepada peserta workshopnya dia. Jadi workshop kan dibagi-bagi. Yang ikut sama Bob ditawarin, kalau kalian mau ikut meeting saya, meeting khusus saya, kalian akan dikasih Change the Campus, Change the World buku 1 kopi gitu loh. Jadi orang kan pada tertarik kan, saya termasuk salah satunya. Jadi Bob kemudian bikin meeting khusus gitu loh. Yang menurut saya, ini kalau bicara sejarah, sekali lagi ya, saya cuma mau singkat-singkat aja yang saya tahu. Sejarah itu kan bisa di-argue lagi dari pihak yang lain ya. Ada orang lain bisa melihat sejarah dari sisi yang lain. Tapi kalau saya tidak salah itu agak terjadi friksi juga dengan panitia karena tidak diizinkan sebenarnya untuk bikin meeting sendiri kan. Tapi beberapa ikut, nah saya ikut di Sahid Hotel waktu itu. Kemudian dapat buku dan sebagainya. Nah, dimulailah Gereja Maranatha ya. Kita waktu itu nama resminya Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia. Pertama soalnya persekutuan ya. Kemudian menjadi gereja. Nah, yang diutus adalah Pastor Eric Dooley ini dari Seattle, Maranatha Seattle. Ya, dia datang bersama istrinya, anaknya usia 4 bulan, dan 2 orang misionari lain namanya Garrett Hansen dan Julie Brunet. Garrett dan Julie akhirnya menikah dan merintis Maranatha di Bandung. Ya. Nah, ini semua terjadi tahun 86. Saya waktu itu masih terlibat dengan persekutuan di mana saya lahir baru itu dengan beberapa teman-teman. Tapi akhirnya Februari 87 saya memutuskan untuk join di Maranatha. Pada saat itu join gereja lokal itu belum terlalu populer karena orang semuanya sedang giat-giatnya persekutuan ya. Yang namanya gereja itulah gereja lama, gereja tradisional, gereja liturgis lah kita istilahnya kita waktu itu. Kita keluar ke persekutuan. Terus setelah persekutuan saya masuk lagi ke gereja, tapi gereja yang berbeda nih sekarang. Saya dilatih oleh seorang misionari Amerika nih. Jadi menarik sekali buat saya gitu loh. Nah, jadi akhirnya teman-teman udah mulai saya percaya Abalaf juga belajar dari Maranatha. Ada lagi GBI muncul dan sebagainya ya, kemudian masuk ke gereja-gereja lokal. Jadi hasil daripada movement masuk ke gereja-gereja lokal itu dari pemahaman saya ya. Jadi ini terjadi. Jadi inilah pastor saya, orang yang pertama. Jadi 2 tahun pertama saya lahir baru, jadi ikut KKR sana, KKR sini, kejar-kejar Jeremiah Rim. Pokoknya setiap kali ke Jakarta pasti saya kejar, setiap malam ada di mana saya pasti pergi dengerin beliau. Oke, sayangnya beliau sudah dipanggil Tuhan ya. Nah, tapi saya dimuridkan pertama itu di sini. Eric inilah yang melatih saya menjadi penginjil kampus. Ya, jadi kalau tadi Pak Heru sebutkan kampus-kampus,
saya sudah masuk kampus-kampus besar mungkin di seluruh Jawa ya, sampai Bali ya. Jadi misalnya saya ke Bandung, kita ini anak Maranatha, kalau misalnya pergi ke Bandung, ngapain ke Bandung? Ya pas sampai di sana kita langsung pergi ke kampus. Saya pernah menginjil di ITB, saya pernah menginjil di UNR, di Jogja, masuk UGM, keluar masuk kampus di mana-mana gitu loh. Jadi kita bawa traktat, nanti saya akan cerita sedikit ya bagaimana metode kita. Saya dilatih penginjilan. Saya nggak tahu pada masa kini apakah gereja-gereja benar-benar melatih kaum mudanya untuk apa ya, penginjilan ya, penginjilan, membimbing orang untuk dari nggak kenal Tuhan, kita ada argumen-argumen yang kita akan katakan untuk membawa mereka kepada spiritual conversation, kemudian lead them to Jesus gitu loh. Jadi saya kalau misalnya lagi kuliah nih di FISIP UI kan kadang-kadang kuliah tuh ada break di tengah-tengah, jam 9 sampai jam 11, habis itu jam 1 baru masuk kelas lagi. Ada 2 jam break kan berarti, 11 sampai 1. Itu saya cari mangsa gitu. Saya keliling nyari yang lagi duduk sendirian. Pas lagi duduk sendirian saya deketin, kemudian saya keluarin traktat saya dan saya mulai share sama dia. Gitu. Saya pernah hampir dipukulin di Fakultas Teknik karena salah mangsa. Mangsanya itu adalah wakil ketua dari himpunan mahasiswa, kita tahu sendirilah, himpunan mahasiswa yang seberangnya sana. Jadi Tuhan yang lindungi saya, akhirnya saya nggak dipukulin. Oke. Nah, yang kayak gitu-gitu, dan kemudian dari penginjilan pribadi saya di FISIP, saya membawa beberapa teman kepada Tuhan. Sekarang beberapa sudah menjadi luar biasa, jadi pastor, church planter, oke. Ada Markus sekarang sudah jadi hamba Tuhan yang khotbah kemana-mana. Ya dia susah sekali saya bawa dia kepada Tuhan, tapi akhirnya dia terima Yesus. Kemudian langsung saya latih dia menjadi penginjil juga. Saya langsung bawa dia untuk menginjili Alphonse, ya, yang kos waktu itu di Rawamangun ya masih. Jadi saya tahun pertama di UI itu masih di kampus Rawamangun. Lalu tahun kedua kita ini yang generasi pertama yang mencoba kampus Depok. Ya. Nah waktu masih di Rawamangun itu saya bawa Markus nginjilin Alphonse, tapi saya diusir. Alphonse itu skeptis sekali. Saya diusir, suruh Tuhan menampakkan diri di depan saya, baru saya percaya, katanya gitu. Jadi dengan itu saya diusir. 8 tahun kemudian Alphonse dijamah Tuhan melalui pelayanan yang lain, dan di Bogor, karena Alphonse kebetulan rumahnya juga di Bogor. Kemudian 2 tahun kemudian dia ditambahkan di gereja kami, ya di Maranatha di Bogor. Kemudian dia telepon saya waktu itu mengembalakan di Medan. Dia bilang, berarti kan 8 tambah 2 berarti 10 ya. Yusak, sorry ya, 10 tahun yang lalu saya usir kamu. Nah, Alphonse ini sekarang sudah mengembalakan di MDC Yogyakarta, ya, Theodore Alphonse. Jadi ada story-story seperti itu. Ada satu teman saya dari muda, ya, we grew up together lah di daerah Cawang sana, Jakarta Timur. Namanya Yahya Gani. Saya bawa dia ke Maranatha ini. Meskipun dia kayaknya udah lahir baru sebelumnya, ya. Tapi sekarang Yahya dan Markus tadi yang membantu saya merintis gereja Bogor, ya. Dan sekarang Yahya yang mengembalakan Every Nation di Kuningan, Jakarta. Jadi all these things yang terjadi karena Eric melatih saya. By the way, Eric sekarang sudah bukan PhD lagi. Kalau PhD itu 4 tahun, dia 5 tahun. Jadi PsyD, Psychological Doctor. Jadi dia praktek konseling di Seattle, sudah kembali ke Seattle, tapi masih punya hati misi, satu saat katanya dia tetap akan kembali ke Asia lagi. Ya, Eric setelah dari Jakarta, dia kemudian pindah. Di Jakarta dia mengembalakan 4 tahun saja, Maranatha Indonesia, menghasilkan 5 gereja. Ya, dari Jakarta ada Bandung, ada Yogyakarta, ada Denpasar, dan kemudian Makassar ya. Waktu itu namanya masih Ujung Pandang. Itu Eric Duli, luar biasa. Dia pergi kemudian merintis, ganti nama menjadi New Life di Singapura, kemudian di Kamboja, dan kemudian Vietnam. So Eric speak 4 languages. Ya, selain Inggris, Indonesia dia bisa, Khmer, bahasa Khmer, dan bahasa Vietnam. Nah sayangnya semua perkembangan ini, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Maranatha ini kemudian bubar ya. Tahun 1989 Desember, pada saat konferensi Maranatha sedunia tahun 89. Saya ikut di konferensi 87. Ya, saya ke Amerika untuk pertama kalinya sebagai anak muda, udah berumur 20 tahun ya. Saya ke sana dan
Ada yang feedback tadi. Oke. Tahun 89 Maranatha bubar karena nah inilah, kita nggak perlu cerita terlalu banyak dengan itu. Saya merasa ada satu yang the major reason adalah controlling spirit, ya. Banyak yang kecewa, kemudian banyak yang akhirnya tidak bisa terima lagi kepemimpinan gaya demikian, ya. Kemudian yang begitu keras, ya. Misalnya di sana ada standar kekudusan yang dipraktekkan dalam manifestasinya adalah misalnya tidak ada pacaran, gitu kira-kira, ya. Jadi semuanya itu kalau orang mau nikah itu dia doa, Roh Kudus ngomong apa, Tuhan taruh siapa di dalam hatinya, ngomong dulu dengan pastornya, yang cewek ngomong dengan ibu gembalanya gitu loh. Nah, kemudian mereka doa sama-sama, kemudian baru disatukan, jadi nggak ada yang pacaran, kemudian diumumkan, ya. Hal seperti itu, ya. Mungkin yang kayak gitunya saya nggak mau bahas detail, tapi itu yang terjadi. 89 bubar. Beberapa ikut dengan tadi, ada yang menjadi New Life, ada yang menjadi Every Nation. Sebelumnya itu Morning Star, ya, Morning Star. Seperti Rice Brooks dan Steve Murrell di Filipina itu membentuk namanya Morning Star, ya. Kemudian sekarang menjadi Every Nation. Ada lagi di Indonesia yang gabung dengan City Blessing dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali, ya. Nah, moto kita selain change the campus, change the world, itu win, build, and send. Jadi kita ini memang agresif sekali, memenangkan jiwa, habis itu build, muridkan. Kita ada sistem follow up, jadi setelah penginjilan pakai traktat, ada lagi modul untuk follow up, ya, kurang dari 24 jam atau 48 jam kita udah harus ketemu orang yang bertobat, ya, di KKR yang kami adakan mungkin sehari sebelumnya di kampus, oke. Dilatih, masukin ke kelas-kelas, ya. Sekarang di GKPB ada kelas dasar kekristenan, ya, DK. Itu dulu dipengaruhi dengan kelas dasar-dasar yang teguh, namanya Firm Foundation Class dari Maranatha, ya. Kemudian kita ada kelas covenant class, kelas ikat janji. Nah, itu juga menginspirasi beberapa gereja untuk punya pengajaran yang sama. Jadi setelah mereka ditambahkan menjadi new believer, kemudian mereka dimasukkan dalam community, kita ajarkan value-value daripada jemaat, gitu kira-kira. Setelah itu langsung cepat-cepat di send, win, build, and send. Jadi kenapa bisa cepat? Saya pikir kalau di dalam satu culture itu terus yang dibicarakan, itu terus atmosfernya, itu terus value yang ditinggikan, maka itu akan generate, ya, spiritual insight, spiritual power, vision, mission, gitu ya. Jadi anak-anak muda pikirannya kayak gitu. Mereka mereka mau rintis baru lagi. Jadi church planting itu sangat-sangat cepat sekali, sangat agresif sekali, ya, dengan Maranatha ini. Nah, salah satunya waktu kami lagi kebaktian di Wisma Metropolitan 2 waktu itu di Jakarta, ada 2 anak Bogor, ada 2 anak IPB, ya. Satunya Rusli, nah Rusli ikut juga nih di Zoom pagi ini, saya lihat. Dan satunya lagi Miming, Laiminto, ya, sekarang sudah di Singapura dia. 2 anak ini ikut ibadah kita di Jakarta. Jadi saya bilang mereka, wow, hari Minggu kalian dari Bogor ke sini. Saya janji deh Kamis sore saya ke Bogor. Kita bikin komsel yuk di sana dengan anak IPB. Nah, itu jadilah 5 orang, kemudian 9 orang, jadi 15 orang gitu ya. Kemudian kita sewa rumah, ya, di apa itu namanya? Sukasari 3 kalau salah. Sukasari 3. Nah, kita sewa rumah di sana, kemudian di situ mulai ibadah, kemudian kita mulai sewa, akhirnya berkembang lebih dari 100 orang, ya, mungkin 150 orang pada saat itu. Nah, inilah Bob Weiner waktu sempat datang, tapi sudah bukan Maranatha ini, karena ini tahun 92, saya menerjemahkan, ya, saya penerjemah juga. Yang satunya lagi itu adalah Joe Smith yang sebelah kanan, wakil daripada Bob Weiner, ya, dia prophetic, ya, Joe Smith. Joe Smith sudah meninggal. Nah, itu jemaat Bogor. Nah, kemudian tahun 96 saya ke Medan, itu rumah pertama, ya, rumah ala Belanda begitu, di Sewampu, kalau yang ngerti Medan, ya, ini Jalan Sewampu, Kiai Wahid Hashim, ya, nomor 51. Kami sewa tempat di sana, saya tinggal di situ juga, ibadah di situ juga, staf kami juga tinggal di situ, dan beberapa jemaat ada yang tinggal di situ. Saya cuma ambil 3 kamar
Terus kita sambung, kita jebol temboknya supaya nyambung. Saya dengan istri di situ, belum ada anak. Jadi saya bukan saja khotbah, tapi saya bagikan hidup saya. Saya hidup sama-sama mereka. Jadi kami bangun grup musik pertamanya itu juga dari nggak bisa semua, karena ini semuanya mereka anak-anak yang berkuliah di Medan, tapi mereka asal dari kota-kota kecil ya. Jadi saya ngajarin mereka tempo untuk ini pakai panci gitu, pakai kentongan, tong tong ini kayak gini tempo, oke? Ngajarin gitar, keyboard, kebetulan saya bisa sedikit-sedikit semuanya. Jadi di sini, ya. Saya kenal Jose Carroll sudah beberapa saat, tapi satu saat dia lagi visit ke Medan, lagi mau presentasi apa gitu. Saya ketemu dia di mall, saya undang. Jadi Jose Carroll ini pernah khotbah di rumah ini nih. Waktu itu belum ada JPCC. Jadi dia pernah khotbah di sana. Nah, inilah Jemaat Medan. Ya, saya sampai 99 di sana. Kemudian 2007 Eric mensupport saya untuk bisa merintis Jemaat Bandung. Pada saat itu Garrett yang tinggi banget ini sudah mengembalakan beberapa tahun. Kemudian ada kesempatan bangun sebuah sekolah di Kota Baru Parahyangan. Kemudian saya memimpin jemaat di sana. Ya, ini Maranatha Bandung, oke. Nah, ini yang saya ingin touch sedikit tentang sejarah Maranatha ini. Saya melihat begini, kita bicara soal metode ya. Waktu itu metode yang kita pakai adalah pakai traktat penginjilan ya. Traktat itu mungkin yang lebih familiar dengan saudara adalah yang punyanya LPMI ya, Campus Crusade. Itu 4 hukum rohani. Oke. Tetapi kita pakai waktu itu bukan 4 spiritual laws ini, tapi kita pakainya yang ini. Saya lupa kalau nggak salah ini yang produksi itu adalah Glad Tidings kalau tidak salah, atau Teen Challenge, something like that, saya lupa. Mom? Jadi judulnya Are You Going to Heaven? Ya, 2 question test reveal the answer. Nah, kita dilatih untuk bertanya kepada orang, apakah kamu yakin kamu masuk surga kalau kamu mati hari ini? Gitu. Jadi alasan-alasan yang diungkapkan orang, ya karena saya, kenapa? Karena saya baik, saya nggak pernah menyakiti, saya nggak pernah membunuh, saya berusaha yang terbaik. All those things kemudian kita refute ya, kita katakan alasan itu sebenarnya tidak membawa kamu ke surga. Oke, 1 dosa saja. Ini saya nggak tahu kalau sekarang penginjil-penginjil zaman sekarang di training seperti ini, tapi saya di training bahwa sebenarnya standar yang biblical, Alkitabiah, 1 dosa, ya 1 dosa saja. Orang yang melakukan 1 dosa saja itu layak dihukum di neraka sampai selama-lamanya. Bukankah demikian? Itu adalah standar daripada Alkitab. Ya, kalau saya nggak usah bahas ininya, tapi jam ke conclusion-nya aja. Itu sebabnya kita memerlukan Yesus kan. Jadi agama-agama di dunia mengatakan bahwa dosa itu mengakibatkan jurang antara kita dengan Tuhan itu sedikit sekali, sehingga oleh perbuatan baiknya mereka bisa melompat. Perbuatan baik bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tapi kekristenan berkata, jurang ya yang memisahkan engkau dengan Allahmu adalah kesalahanmu dan dosa-dosamu. Jurang itu sangat lebar sekali, tidak terseberangi oleh apapun. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Sehingga Yesus perlu menjadi jembatan di atasnya. Sehingga kita bisa datang kepada Dia hanya oleh percaya, bukan karena perbuatan kita, maka kita mendapatkan keselamatan. Nah, ini kan intinya. Saya nggak tahu sekarang di sosial media postingan-postingan tentang kita harus begini, kita harus begitu. Terus terang saya kurang melihat pemberitaan tentang Injil, the core Injil ya. Preaching about Jesus. Preaching about salvation itself itu sebenarnya apa gitu. Saya hanya agak concern jangan sampai kita masuk kepada akhirnya nasihat-nasihat manusia atau motivational talk ya. Motivation itu bagus, tapi Alkitab itu lebih daripada motivation. Nah, ini kita bicara core banget mengenai keselamatan itu sebenarnya apa kayak gitu loh. Nah, ini traktat penginjilan ini yang kita pakai. Dan mereka juga pakai open air preaching kalau di Amerika ya. Di sini kita nggak berani kayak gini karena belum ada perlindungan hukumnya. Kita bisa digebukin orang dan ditangkap ya. Tapi kalau yang mau berani silakan. Saya tahu ada beberapa orang bule datang ke Indonesia berani open air preaching di mana-mana. Nah, ini akan kita bahas. Saya punya argumen hari ini untuk menjangkau Gen Z.
untuk menjangkau generasi modelnya yang kayak sekarang ini, saya pribadi yakin metode traktat penginjilan dan open air preaching ini tidak efektif. Nah, itu yang akan kita bahas. Ini bisa diargue lagi, tapi seperti itu kesimpulan saya. Oke. Nah, standar kekudusan yang nggak boleh pacaran begini. Menurut saya juga tidak efektif. Itu menyebabkan para pemimpin bisa dengan gampang yang masuk ke dalam controlling. Oke. Ada satu cara, ya. Mungkin ada yang mikrofonnya lupa dimatiin itu ya tadi beberapa kali. Bagaimana cara kita mendorong orang untuk hidup kudus? Saya percaya ada cara yang alkitabiah, tapi bukan dengan cara membuat aturan-aturan atau menekan orang. Saya percaya kekudusan itu adalah buah dari pemahaman kita akan Kristus, buah dari pemahaman kita akan Injil, kebergantungan kita kepada Kristus. Jadi kalau kita lebih ke arah rebuking sin atau confronting sin atau kasih aturan-aturan, saya percaya ujung-ujungnya orang hanya akan berusaha dengan kekuatan sendiri dan mereka menjadi munafik karena menutupi kegagalan mereka. Tidak ada keterbukaan, tidak ada sesuatu kondisi yang sehat untuk bertumbuh bersama-sama. Ya, akhirnya bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi kita harus aplikasikan itu juga ke dalam pelayanan campus ini gitu loh. Nah, sebab itu saya akan berbicara tentang bagaimana pendekatan yang relevan untuk masa kini, yang saya akan ambil dari buku saya. Ini judulnya buku saya, Did God Really Say? Ya, Understanding and Engaging Postmodern MZ Generation. Ya, memahami dan merangkul generasi MZ postmodern. Ya, jadi saya akan switch ke PowerPoint yang satunya. Mungkin sampai di sini kita bisa Pak Heru, mungkin ada yang mau bertanya dulu atau ada yang mau diskusi atau mau nanya tentang hal ini sampai di sini dulu. Setelah itu saya akan masuk ke PowerPoint yang kedua. Pak Heru? Oke, Pak Yusak, boleh saya bertanya, Pak? Ya. Dengan Pak siapa ini? Dengan Bram. Oh ya, oke. Iya, terima kasih Pak Yusak dari sedikit history background-nya. Ya, ada sedikit nyambung juga dengan saya, Pak. Jadi saya juga mulai gerakan pelajar mahasiswa sekota sampai ribuan itu karena juga terinspirasi visi Change the Campus, Change the World. Iya, jadi waktu saya tinggal di Kupang dan saya ada di Jakarta waktu itu ke Wisma Metropolitan. Waktu itu masih ada Pak Frans Wawor sama Pak Krismanus sama, hanya mungkin belum kenal Pak Yusak lah. Jadi kita penginjilannya di Tarumanegara gitu ya, pos PIPI di jalan di mahasiswa gitu. Oke, juga saya juga punya personal relationship dengan Pak almarhum Yeremia Rim gitu kan. Dia mentor saya. Nah, jadi gini Pak Yusak, itu histori-histori tadi udah bagus sekali. Saya juga nyambung dengan cerita-cerita itu gitu kan. Pertanyaannya adalah, apa sih yang kita pelajari dari sejarah tadi, Pak? Karena terus terang ada banyak kegagalan yang terjadi di petinggi-petinggi di Maranatha. Ya, jadi ya saya nggak perlu bicara lah terlalu ini, tapi itu hal private ini hal yang sangat yang nggak perlu lah kita ini. Nah, tapi poinnya adalah dengan semua metode terbaik apapun di masa itu gitu loh, dengan standar yang cukup sebetulnya sangat tinggi yang diadopsi oleh GKPB, Abalah juga mungkin karena saya juga dari Abalah Pak. Jadi cerita Bapak semua tuh saya ngerti betul. Nah, itu satu. Apa yang kita pelajari? Karena tadi Bapak prolognya cukup panjang nih di history background. Padahal ya kita tunggu-tunggu apa nih sebetulnya, nah gitu kan. Jadi mungkin sebelum Bapak lebih jauh, Pak, apa sih yang Bapak mau sampaikan dari history itu, Pak? Gitu. Jadi apa yang kita pelajari dari history? Thank you. Terima kasih, Pak Yusuf. Ya, thank you banget Pak Bram. Waduh, kita nyambung banget nih ya.
apalagi pernah ke Wisma Metropolitan dan kenal beberapa orang. Iya, Kak Edi Leo termasuk yang endorse buku saya. Jadi dia menulis Oh ya, endorsement untuk buku saya. Jadi saya kontak dengan beliau. Saya sebenarnya berusaha untuk diskusi dengan beliau tentang ini, gimana ini, apa namanya, penjangkauan ke depan gitu ya. Tapi belum nih, beliau sangat sibuk ya. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya apa yang dipelajari, sebenarnya makanya kalau cerita mengenai sejarah itu sebenarnya kan requestnya Pak Heru ya. Saya disuruh ceritakan tentang Maranatha. Sebenarnya honestly bukan sesuatu yang nyaman ya. Sebab itu saya kan tadi cuma gambar-gambar gitu, saya nggak tulis poin-poinnya. Saya juga berusaha tidak sebut terlalu banyak nama, apalagi nama-nama orang lokal, ya kan. betul sekali. Sebenarnya ada sensitif dan saya bilang history itu selalu pasti multi sisi ya, tergantung siapa yang lihat gitu kan. Dan kita juga nggak perlu terlalu menekankan banget kesalahan-kesalahannya yang ngaco-ngaconya, dan lagi ada beberapa yang udah benar-benar menjadi hancur ya dari itu kan. Jadi kalau kita yang, saya pikir kita udah cukup inilah, kebanyakan yang di sini ya udah cukup lama dalam pelayanan, dan kita tahu yang namanya pelayanan bukan not only the good things ya, ada banyak hal-hal yang not so good. Saya ini kalau bisa diceritakan apa yang saya alami dan hal-hal yang buruk yang saya sudah lalui kan juga mungkin bisa banyak, sama seperti saudara-saudara di sini. Tapi poinnya adalah menurut saya gini loh. Tadi kan saya katakan ada time zones. Ya. Saya pikir kita melayani di masa kita, atau kita pernah melayani di masa 80-an ya, 90-an. Yang bisa menilai apa yang kita lakukan pada masa yang lalu adalah generasi yang berikutnya. Jadi yang menilai setiap generasi adalah generasi berikutnya. Karena pada saat kita sedang melakukannya, kita nggak tahu pitfalls atau kelemahan atau emphasis. Nah, yang kita bicara di sini bukan hal-hal, kebanyakan bukan hal-hal yang mutlak ya. Jadi kita nggak mengatakan misalnya ini apa namanya, ada juga hal-hal yang sangat-sangat dosa atau manipulatif atau tidak bermoral, ada. Tapi kebanyakan yang kita bicara tentang konteks pelayanan itu kan emphasis sebenarnya yang kita bicarakan. Penekanan. Kenapa kita menekankan ini? Kenapa kita menekankan ini? Dan ternyata pada saat kita menekankan ini ada akibat-akibatnya. Nah, akibatnya ini generasi berikutnya biasanya baru lihat. Seperti misalnya waktu faith movement misalnya, sewaktu pertama muncul, wah kesembuhan dan sebagainya, itu bisa ada pitfall-nya. Jadi ada beberapa, kalau kita punya pelayanan kesembuhan, ujung-ujungnya bisa ke arah apa namanya, apa ya, susah untuk diucapkan. Tapi pendeta-pendeta itu akhirnya punya private jet dan lain sebagainya, itu kan ekses menurut saya. Ya, saya sampai sekarang masih sangat-sangat termotivasi untuk mendoakan orang sakit. Saya pernah juga mendoakan orang mati untuk dibangkitkan, tapi nggak bangkit aja gitu. Tapi maksud saya merindukan kuasa di dalam pelayanan itu tetap ya. Tetapi itulah beberapa teman-teman bisa masuk ke dalam manipulasi atau intimidasi ya. Ya, jadi demikian juga dengan yang sejarah Maranatha ini ya, Bung Bram. Ya kita tahulah tadi agresivitas kita ya. Kemudian bisa juga menjadi menabrak batas ya. Saya kasih contoh. Pernah satu KKR kami ada satu anak yang bertobat, ya anak Fakultas Teknik. Jadi kan by standar operational kita ya, besoknya saya harus follow up. Jadi saya berusaha kontak dia dan saya akhirnya ketemu di Fakultas Teknik. Saya masih ingat kita duduk di meja di open door begitu. Terus saya mulai follow up dia. Jadi bagaimana pertobatan kamu, keputusan kamu, bla bla bla. Akhirnya ujung-ujungnya jadi intens sekali, apa namanya, saya seperti memaksakan dia, kamu sebenarnya udah bertobat belum? Apa namanya, kamu pertobatan kamu palsu, bla bla bla. Very judgmental, ya, cara-cara yang sangat controlling, sangat yang kasar gitu loh. Yang nanti inilah ya, nanti di presentasi yang kedua saya akan usulkan sebenarnya harus di-adjust, harus ada beberapa modifikasi yang harus kita lakukan. Itu nanti ini presentasi di PowerPoint saya berikutnya. Jadi kalau mau disimpulkan apa yang harus kita pelajari dari sini, ya saya cuma bisa cerita poin-poinnya aja, nggak usah sampai detail, nggak usah sebut nama. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin
bahkan ada yang mengalami yang sama langsung mengerti gitu ya. Jadi kita the good and the bad and the ugly itu ada di sana. Tapi kita harus lihat yang intinya apa, dan kemudian kita buang yang jelek-jeleknya. So eat the meat and spit the bone, ya, makanlah dagingnya dan buanglah tulangnya. Jadi hal seperti itu, we just need to learn from the previous generation dan previous methods. Kemudian we just need to do better, ya, with the next. Saya rasa intinya itu sih, sederhana. Jadi dengan semua yang terjadi ini kan ada juga hal-hal yang positif. Ada gereja-gereja yang dibentuk, ada hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan. Tapi yang jelek-jeleknya banyak. Mungkin ada beberapa jadi tidak mau ke gereja lagi, ada yang sangat menjadi skeptis terhadap pemimpin, bahkan meninggalkan Tuhan. Ada, ya, yang murtad ada. Oke.